Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pembangunan ekonomi yang merupakan materi pelajaran ekonomi kelas 11 SMA. Kita mulai dari definisi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan diartikan sebagai proses dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa, dan lembaga nasional, termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Dan sekarang apa bedanya dengan pertumbuhan ekonomi? Baik, kita lihat perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno, pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial, dan teknik. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi dapat digambarkan dalam tabel berikut ini. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kenaikan GNP sama dengan Gross National Product, tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak memerhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pembangunan ekonomi dengan memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atau lebih mudahnya kita bisa melihat bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi plus apa? Plus perubahan struktur ekonomi, plus pemerataan, plus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, indikator pembangunan ekonomi adalah terjadinya peningkatan pendapatan nasional, terjadinya peningkatan produk nasional, terbukanya kesempatan kerja, perekonomian stabil, surplus neraca pembayaran luar negeri, distribusi pendapatan merata. Sedangkan tahapan pembangunan ekonomi secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tahap pertanian atau agraris. Pada tahap ini sebagian besar penduduk bekerja dalam bidang pertanian. 2. Tahap manufaktur atau industri. Pada tahap ini sebagian besar penduduk bekerja di bidang industri. 3. Bidang jasa. Pada tahap ini terjadi perpindahan tenaga kerja ke sektor jasa. Berikutnya adalah penjabaran dari berbagai masalah pembangunan ekonomi. Yang pertama ini adalah kemiskinan. Herlan Firmansyah menyatakan bahwa kemiskinan seringkali menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan dalam setiap tahapan pembangunan ekonomi negara berkembang. Hal tersebut diakibatkan adanya siklus yang terjadi secara berulang dan sulit terselesaikan, yang sering diistilahkan dengan lingkaran kemiskinan, yang merupakan serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Masalah pembangunan ekonomi yang kedua adalah pengangguran. Menurut Edi Hermansyah, masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan, khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional real yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial.
Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi juga akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. Masalah pembangunan ekonomi yang ketiga adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Leni Permana menyatakan bahwa masalah kemiskinan seringkali dihubungkan dengan masalah ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus tidak selalu dapat mengurangi tingkat kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi positif dengan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan membuat jurang si kaya dan si miskin semakin curam yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dan berpotensi untuk memicu terjadinya berbagai tindak kriminal. Ketimpangan dapat disebabkan oleh ketidaksetaraan sumber daya alam, keahlian, bakat, dan kapital. Masalah pembangunan ekonomi yang berikutnya adalah tingginya angka pertumbuhan penduduk. Tingginya angka pertumbuhan penduduk disebabkan karena tingginya angka kelahiran suatu negara. Tingginya angka kelahiran disebabkan karena pada saat ini banyak atau maraknya pernikahan dini yang mengakibatkan kehamilan dini pula. Banyak pula orang-orang yang beranggapan bahwa banyak anak adalah banyak rezeki. Dan ada pula yang beranggapan bahwa penerus dalam sebuah keluarga adalah anak laki-laki. Sehingga apabila dalam pernikahannya belum memiliki anak laki-laki, maka mereka akan berusaha mendapatkan anak laki-laki. Sekarang kita lihat strategi pembangunan ekonomi. Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan penting perencanaan ekonomi di negara sedang berkembang termasuk di Indonesia adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut, negara perlu meningkatkan laju pertumbuhan modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan tabungan dan investasi. Adapun strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara adalah sebagai berikut. A. Strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan ekonomi negara terpusat pada pembentukan modal serta menanamkan secara seimbang, terarah dan memusat. Selanjutnya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah atau melalui tindakan koreksi pemerintah mendistribusikan hasil pembangunan. B. Strategi pembangunan dengan pemerataan. Konsep strategi ini adalah dengan ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, yaitu penyusunan perencanaan induk dan paket program terpadu. Jika pembangunan ekonomi ingin terlaksanakan, diperlukan sarana untuk menunjang kegiatan ekonomi, terutama penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan jalan raya. C. Membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Tujuannya tentu untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Namun demikian, apa arti perencanaan tanpa pelaksanaan? Oleh karena itu, dalam perencanaan ini perlu adanya dukungan pemerintah dan pengawasan dari seluruh masyarakat. D. Mengembangkan kegiatan ekonomi. Sektor pertanian sebenarnya menjanjikan jika dikelola dengan baik. Misalnya para petani menggunakan bibit unggul dan kemudian menggunakan mesin berteknologi canggih. Namun hal ini memerlukan modal yang tidak sedikit. Pemerintah ikut mendukung untuk kegiatan modernisasi ini, mulai dari sosialisasi hingga pemberian subsidi bagi para petani tersebut. Masalah permodalan untuk perubahan struktur ekonomi ini tentunya akan teratasi jika pendidikan meningkat, terlaksananya pembangunan ekonomi serta tabungan dan investasi. E. Meningkatkan tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi merupakan modal yang sangat penting dalam pembangunan. Dengan perbaikan kualitas pendidikan, masyarakat akan berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya, sehingga dapat meningkatkan tabungan dan investasi. F. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan unsur penting pembentukan pribadi bangsa dan kualitas masyarakat. Di berbagai negara, pendidikan selalu diutamakan dalam setiap pembahasan strategi yang dibuat tentang untuk memajukan pembangunan ekonominya. G. Strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah kemiskinan di negara-negara berkembang disebabkan adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainnya. Namun kita dituntut untuk mandiri. Terakhir, H. Strategi pendekatan kebutuhan pokok. Sasaran dan strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Jika kebutuhan pokok tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan hasil rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran, sebaiknya usaha-usaha lebih mengarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kebutuhan pokok, dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan. Sistem perencanaan bangunan nasional.
Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan bangunan untuk menghasilkan rencana-rencana bangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem ini adalah pengganti dari garis-garis besar haluan negara atau GBHN dan mulai berlaku sejak tahun 2005. A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. C. Rencana Kerja Pemerintah. Rencana kerja pemerintah adalah rencana pembangunan tahunan nasional yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang menyangkut gambaran perekonomian serta menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian atau lembaga, lintas kementerian atau lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan pedoman bagi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang D. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun. Terakhir E. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.